Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyi wa ala alihi at-tayyibin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardina. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian yang kedua, muthala'ah bersama di bagian yang kedua kitab Bustanul Arifin, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abul Lais, seorang yang zuhud bernama Nasrun bin atau putra Muhammad putra Ibrahim As-Samarqandi, yang berasal dari Samarkand, salah satu kota di Uzbekistan. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita semua dianjurkan untuk menuntut ilmu sekiranya ma yahtaju ilaihi li amri dinihi, ilmu yang terkait dengan urusan agama ketika kita sudah wajib untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Mimma la budda lahu min ahkamil wudu, contohnya seperti wudu, salat, dan hukum-hukum syariat lainnya. Begitu juga tentang urusan-urusan kehidupan dunia. Kita harus mengutamakan terlebih dahulu tentang ilmu, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Sebelum ilmu tersebut sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qabduhu ayyudhaba ashabuhu. Sedangkan cara Allah mencabut ilmu tersebut adalah ahli-ahli ilmu, para alim, para ulama itu dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ada beliau-beliau ini. Tapi dengan adanya kitab-kitab yang telah dikarang sebagai amal jariah oleh beliau-beliau ini, paling tidak kita bisa melanjutkan keinginan-keinginannya. Namun tidak cukup hanya dengan kitab, kita harus talaki, bersua pandang sama beliau agar lebih bermanfaat dan barokah ilmunya. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari bab yang pertama tentang mencari ilmu atau tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ba'dun nasi idza ishtaghala bi ziyadatil ilmi fahuwa afdalu ba'da an la yadkhula an-nuqsanu fi fara'idhihi wa hadzal qawlu asahhu. Wa qala ba'dun nasi, sebagian manusia berkata, idza ishtaghala, apabila seseorang disibukkan atau menyibukkan dirinya biziyadatil ilmi, dengan ilmu tambahan, dengan tambahannya ilmu, artinya selain dengan ilmu-ilmu yang agama saja,
tetapi dia menambahkan keterampilannya di bidang keilmuan yang bisa menjadi wasilah untuk kesejahteraannya di dunia, fahuwa afdaluh, maka hal itu lebih utama. Jadi tidak berpaku pada ilmu akhirat saja, tapi ditambahkan setelah itu sebagai hiasan dirinya ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat di dunianya juga, bukan cuma akhirat saja. Kapan hal tersebut bisa dikatakan afdal? Ba'da alla yadkhulan nuqsanuh. Setelah tidak termasuk orang tersebut kurang fi faraidihi dalam ilmu-ilmu yang wajib baginya. Jadi sempurnakan dulu ilmu-ilmu wajib, bagaimana caranya beribadah supaya benar kepada Allah, baru tambahkan ilmu disiplin lainnya. Itu afdal. Kalau diutamakan terlebih dahulu ilmu yang tidak berkaitan dengan agama, maka hal tersebut menyalahi keutamaan. Ini sekarang sudah kebanyakan ya begitu. Belajar ilmu agama menjadi sampingan. Ketika sudah dia mendapatkan ilmu dunia, baru akan mau belajar ilmu agama. Di saat waktunya sudah siap untuk dipimpin dan menjadi pemimpin di dalam keluarga atau kalangan tertentu, dia baru mau belajar agama. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang mudarat bagi dirinya. Ya. Mudah dibelokkan, mudah percaya dengan orang. Karena apa? Kondisinya sudah dewasa, kondisinya sudah besar, sudah tidak harus dinasehati. Ternyata ada orang yang harus dia menasehati atau harus mengajarkan dia, sedangkan dia lebih muda. Pasti akan ada rasa canggung dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, utamakan dulu ilmu agama mumpung masih awal dalam menuntut ilmu, baru setelah itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Wahadal qaulul asahhu, pendapat ini adalah pendapat paling sahih, artinya utamakan dulu. Kalau memang sudah ilmu-ilmu tentang fardu sudah bagus, banyak ia ketahui, ia amalkan. Setelah itu ilmu-ilmu tambahan, maka hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang afdal. Fa amma hujjatu ta'ifatil ula fama rawa Ja'far bin Burqan an Maimunin bin Mihran an Abid Darda qala wailun lilladzi la ya'lamu marratan wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'malu bihi sab'a marratin. Fama hujjatu ta'ifatil ula, adapun alasan kelompok pertama, fama rawa, sebagaimana keterangan yang telah meriwayatkan Ja'farun oleh Syekh Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mihran, dari Syekh Maimun bin Mihran dari Sayyidina Abu Darda. Apa yang dikatakan beliau? Wail qala, ya. Berkata beliau, lilladzi la ya'lamu marratan, wailun, celaka, lilladzi, bagi orang, la ya'lamu, yang tidak berilmu, marrotan, satu kali. Wa wailun lilladzi ya'lamu, dan celaka bagi orang yang berilmu, wala ya'malu bihi, namun ia tidak berbuat bihi, dengan ilmu tersebut, sab'a marrotin, 7 kali, ya, sesuai dengan ilmunya. Kelompok yang pertama apa? Kelompok orang yang tidak mengutamakan tentang ilmu agama. Maka kata beliau ini celaka. Celaka, sudah tidak tahu, apalagi mengamalkan, ya tentu tidak bisa. Di sini saja wawailun lilladzi ya'lamu, ada orang yang tahu tetapi wala ya'malu bihi, tidak mengamalkan. Tahu tentang wudu tapi dia tidak mengamalkan bagaimana cara wudu yang benar. Tahu tentang sholat tetapi dia juga tidak tahu, tidak pernah mengamalkan atau jarang. Maka hal tersebut wailun, celaka orang tersebut. Waruya an Fudail bin Iyad, dan diriwayatkan dari Syekh Fudail bin Iyad, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man amila bima ya'lamu, barang siapa dia beramal
bima dengan sesuatu ya'lamu yang ia ketahui, syaghalahullahu ta'ala, niscaya Allah akan menyibukkan amma dengan hal la ya'lamu, sesuatu yang ia tidak ketahui. Jadi ini yang dimaksud ilmu laduni itulah ya. Di pertemuan sebelumnya pernah juga disinggung ilmu laduni itu secara zahir adalah sesuatu kelebihan ya yang tidak pernah kita pelajari. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Mengamalkan. Man amila bima alimah warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum pernah ia pelajari. Begitu juga di sini dari Syekh Fudail bin Iyad dijelaskan, barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka Allah akan sibukkan dengan sesuatu yang belum pernah ia ketahui, dan ia akan mendapatkan hikmah dari semua itu. Ya, banyak seperti itu. Ustadz-ustadz, teman-teman, ya. Awalnya hanya sekedar belajar cara mengajar. Setelah itu akan dapat ilmu bagaimana cara menghadapi anak-anak. Oh, kalau anak-anak seperti ini caranya harus saya utamakan duduk di sebelah saya. Sebelumnya hanya teori saja. Teori itu juga perlu. Materi juga perlu. Ya, at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi materi itu, cara ya, metode itu lebih utama dari materinya. Ya. Dari Syekh Az-Zarkashi menyampaikan seperti itu. Wal ustadu ahammu minat tariqah. Ustadz, guru itu lebih utama. Ada metode tapi gurunya tidak tahu. Nah, ini juga ya sama. Tetapi yang paling utama adalah waruhul ustadi ahammu minal kulli. Kejiwaan seorang guru itu lebih utama dari kesemuanya. Jadi dituntut kalau bisa ingin menuntut ilmu, carilah guru yang betul-betul wara, zuhud, ya. Supaya apa? Itu yang akan menirukan kepada santrinya. Itu juga yang akan bisa ditiru, akan berdampak kepada murid-muridnya. Wa qala li anna al-ilma li nafsihi. Kenapa begitu? Waqala, dan berkata beliau, li'annal ilma, karena sungguhnya li'annal amala, karena sesungguhnya beramal itu li nafsi, untuk dirinya. Wa talaba ziyadah li ghairihi, sedangkan mencari tambahan itu bukan untuk dirinya. Fal istighalu bi amri nafsihi bima huwa li nafsihi aula. Fal istighalu, maka menyibukkan diri, bi amri nafsihi, dengan urusan dirinya, bima, dengan sesuatu, huwa li nafsihi, yang merupakan kepentingan untuk dirinya, aula, adalah lebih utama. Jadi tadi di awal, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, dia punya ilmunya, kemudian dia amalkan, maka Allah akan menyibukkan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, kemudian kenapa begitu? Karena sungguhnya beramal itu untuk dirinya. Sedangkan mencari tambahan itu bukan untuk dirinya. Maka menyibukkan diri dengan urusan dirinya, dengan sesuatu yang merupakan kepentingan untuk dirinya, adalah lebih utama. Jadi utamakan diri sendiri dulu. Setelah itu baru adalah hal-hal yang lainnya. Berbeda dengan hal apa? Kalau kelompok yang kedua, kebalikannya, orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan dunia. Jadi kalau sudah sibuk dengan dunianya, tentu bukan hanya untuk dirinya sendiri, apalagi kalau sudah punya tanggung jawab kepada keluarga. Akan disibukkan dengan kebutuhan orang lain. Nah, tapi kalau dengan ilmu ini, mengamalkan ilmunya ini dengan mengutamakan ilmu akhirat, dia belajar terlebih dahulu tentang ilmu agama, maka itu hanya untuk dirinya sendiri saja. Li'anna fikaka raqabati nafsihi ahammu ilaihi. Karena sungguhnya membebaskan tuntutan kewajiban dirinya pada dirinya, ahammu ilaihi, itu lebih penting baginya. Ya, jadi hindarkan dulu kegiatan-kegiatan yang membawa kesenangan kepada dirinya,
namun kelak di akhir di masa tuanya dia sendiri akan membutuhkan pada ilmu tersebut gitu. Jadi kalau sudah tua nanti baru merasa aduh nyesel saya dulu nggak belajar dengan baik, bukan ilmu agama yang saya pelajari duluan. Ya, seperti itu. Wa ma hujjatu ta'ifatil ukhra, adapun kelompok ya, yang kedua atau yang lain. Argumentasi kelompok yang lain maksudnya adalah firman Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka? Liyatafaqahu fiddin, di dalam ilmu agama, waliyunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Artinya di zaman Rasulullah sendiri sudah ada bagian sendiri, bagian yang berperang juga ya. Yang mau nuntut ilmu ya silahkan lanjut, tetap utama ini. Kondisi perang pun ya tetap ada bagian yang harus diambil oleh pihak-pihak tertentu agar tetap bisa menjalankan, melaksanakan bahwa dirinya adalah orang yang harus menuntut ilmu. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul, katakan Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun, adakah sama orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini dasarnya keutamaan ilmu itu. Wa qala fi ayatin ukhra, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab. Yang artinya wallahu alam, akan tetapi dia berkata, kunu rabbanina, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran agama. Bima kuntum tu'allimuna alkitab, karena kamu selalu mengajarkan alkitab. Qala ahlu tafsir, yakni kunu fuqaha'an ulama'an. Ahlu tafsir mengatakan maksud ayat itu adalah jadilah kalian apa? Sebagai orang-orang yang pandai lagi berilmu. Begitu anjurannya. Warawa Thauban 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Thauban meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau telah bersabda, "Fadlul ilmi khairun minal amal." Keutamaan berilmu lebih baik dibanding beramal. Belum beramal saja sudah utamanya luar biasa. Wa malaku dinikum al-wara'u, dan tiang penyangga sandi agama kalian al-wara'u adalah sifat wara'. Bukan tidak suka dunia, ambil sebutuhnya, ambil seperlunya. Jadi keutamaan ilmu itu lebih bagus daripada amalnya. Bahkan qabla ayyahtuwa, di dalam Lubabul Hadis ataupun Tangkihul Qaul syarahnya dijelaskan kalau sudah ada niatan untuk menuntut ilmu itu sudah diberikan pahala qabla ayyahtuwa, sebelum berangkat. Wa 'anil Hasanil Basri, dari Imam Hasan Al-Basri, qala, beliau berkata, minal amali, termasuk mengamalkan ilmu, ayyata'allama ar-rajulul ilma fayu'allimuhun nas, adalah seorang laki-laki mempelajari ilmu, lalu ia mengajarkan kepada manusia. Bahkan paling rendahnya mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri, tidak harus diajarkan. Karena kita belajar ilmu itu supaya kita tahu tata cara beribadah kepada Allah. Dipakai sendiri itu sudah bisa mengamalkan, lebih-lebih bisa diajarkan kepada orang lain. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tadzakurul ilmi sa'atan anil lailati ahabbu ilayya ilallah min ihya'iha. Wah, ini luar biasa nih. Wa an Abdullah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini putranya Sayyidina Abbas,
radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, tadzakurul ilmi sa'atan, mengkaji ilmu sesaat, anil lailati, di sebagian malam, ahabbu adalah lebih dicintai ilallahi oleh Allah min ihyaiha, dibandingkan menghidupkan malam tersebut. Jadi kalau umpama ada kajian kita, belajar kita pada satu malam itu, jadi di malam itu kajian tersebut akan lebih utama dibandingkan orang yang ibadah, ya, dibandingkan orang yang menghidupkan malam tersebut. Cara menghidupkan malam tersebut tuh ya bagaimana biasanya kan? Ya sholat malam, zikir, begitu. Ini lebih utama. Orang yang membahas satu ilmu, satu bidang ilmu agama, lebih utama daripada menghidupkan malam tersebut. Nah, jadi luar biasa, ini harus bersyukur bagi para pengajar, bagi para santri, bagi orang-orang yang giat dalam belajarnya, meskipun yang muda, tua, sepuh ya. Ingat ini sebagai motivasi bahwa apa yang kita lakukan dalam satu kesempatan ini akan lebih utama dibandingkan menghidupkan kesempatan-kesempatan yang ada pada malam tersebut. Wa Auf bin Abdullah qala jaa rajulun ila Abi Dzar al-Ghifari. Dari Syekh Auf bin Abdullah, beliau berkata, jaa rajulun, seorang laki-laki datang ila Abi Dzar al-Ghifari, kepada Abu Dzar al-Ghifari. Faqala, lalu beliau itu berkata, lelaki tersebut, ini uridu an ata'allamal ilmah, saya menginginkan agar aku dapat mempelajari ilmu. Wa akhafu ayyudayyi'ahu, tapi saya takut juga untuk menyanyiakan ilmu tersebut. Wala a'mal bihi, sehingga saya itu tidak mengamalkan. Lalu apa kata beliau? Innaka anta tasawwada anta tawassada bil ilmi khairun laka min anta tawassada bil jahli. Nah, innaka, sesungguhnya engkau, anta tawassada, jika engkau bersandar, bil ilmi, dengan ilmi, khairun, itu lebih baik, laka bagimu, min anta tawassada, daripada engkau bersandar bil jahli, terhadap kebodohan. Kalau engkau khawatir akan menyanyiakan ilmu tersebut, berarti engkau itu bersandar kepada kebodohan. Jadi belajarlah dulu dengan tekun, amalkan dulu, insya Allah itu akan jadi semangat, akan jadi penyemangat. Ilmu itu kan sesuatu yang bisa memberi pencerahan kepada diri kita. Mungkin yang awalnya takut agar tidak bisa mengamalkan sebab ilmu yang ia pelajari, akhirnya pola pikir tersebut bisa berubah. Makanya kata Abu Dzar al-Ghifari ini sebenarnya motivasi yang setengahnya menjatuhkan. Mau nggak kamu bodoh? Modelnya begitu. Daripada kamu bodoh, kamu akan bersandar dengan kebodohan tersebut. Masa ya bodoh itu mau dipelihara? Modelnya begitu. Terus belajar saja. Summa dhahaba ila Abi Darda, kemudian pergilah laki-laki itu kepada Abu Darda, fasa'alahu. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abu Darda dengan pertanyaan yang tadi. Ya, faqala Abu Darda, maka berkata Abu Darda, karena ditanya sama seperti pertanyaan kepada Abu Dzar al-Ghifari. Ke Abu Darda juga sama pertanyaannya. Tapi jawabannya apakah sama? Nah, kita coba lihat. Innan nasa yub'atsuna min kuburihim ala ma tu alaihi al-alimu aliman wal jahilu jahilan. Nah, ini juga sebagai motivasi. Kalau ada yang takut belajar ilmu, sama dengan orang ini, kenapa kok nggak ke dokter? Takut ketahuan penyakitnya. Wah. Ya, katanya Abu Darda, apa jawabannya? Innan nasa, sesungguhnya manusia, yub'atsuna, akan dibangkitkan min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, alama, dalam keadaan matu alaihi, yang mereka mati alaihi, tetap atas al-alimu. Maka orang berilmu akan dibangkitkan aliman, sebagai orang berilmu. Wal jahilu, dan orang bodoh akan dibangkitkan jahilan, sebagai orang bodoh.
Sekarang pilihan kita sendiri, kalau memang mau menjadi orang pintar, orang alim, ya belajar semasa masih hidupnya. Insya Allah nanti ketika dibangkitkan di alam kubur, di padang mahsyar, kita termasuk orang yang alim, orang yang pintar, orang yang pandai. Ketika sudah kondisi seperti itu, insya Allah kita akan bersama-sama dengan Rasulullah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, dia ya senangnya memelihara kebodohan, ya kelak bangkitnya dalam keadaan bodoh. Siapa yang mau dengan orang bodoh? Rasulullah juga sudah tidak mau. Rasulullah tuh maunya dengan apa? Orang yang alim. Tsumma dhahaba ila Abi Hurairah. Kemudian laki-laki tadi itu datang kepada Abu Hurairah fasa'alahu an dzalika. Laki-laki tersebut masih bertanya tentang tadi lagi. Saya kepingin belajar, tapi saya takut menyia-nyiakan, tidak bisa mengamalkan. Faqala lahu Abu Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah kepada laki-laki tersebut, kafa bitarkihi dayya'an. Cukuplah dengan meninggalkan menuntut ilmu itu sebagai perbuatan menyia-nyiaan, penyia-nyiaan. Belum belajar, kalau sudah merasa dirinya takut untuk menyia-nyiakan ilmu, itu juga sudah dianggap menyia-nyiakan ilmu. Karena rasa takutnya itu dominan sehingga menjadikan dirinya tidak bisa bergerak untuk bangkit lalu kemudian mencari ilmu sebagaimana mestinya. Nah, ini saja yang kita pelajari, masih akan ada lanjutan ini tentang apa ini? Nanti datang kepada Sayyidina Ali ini. Apa jawabannya Sayyidina Ali sebagai orang yang disebut pintunya ilmu? Wa aliyu babuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Itu saja mutalaah kita pada kesempatan sore hari ini, ya di sini masih sore ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.